Ya, teman-teman, kita akan update lagi emiten punya teman-teman ya. Mudah-mudahan hari ini bisa tuntas semuanya ya. Dan emiten-emiten yang sudah saya tulis dan sudah kasih saya tanda lope berarti akan dibahas ya. Mudah-mudahan bisa kebahas hari ini. Adapun yang belum dibahas, mohon maaf teman-teman ya. Mungkin kekurangan waktu saya harus dikasih waktu luang lebih mungkin teman-teman ya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah berkomentar, yang telah memberikan masukan juga terima kasih baik positif atau negatif. Itu menjadikan channelnya terus berkembang, dan yang telah memberikan informasi juga terima kasih teman-teman. Kalau tanpa informasi dari teman-teman mungkin tidak ada updatean baru ya. Mungkin ada sebagian dari saya dan sebagian untuk updateannya ya. Cuman untuk semuanya emiten yang ada di channel ini adalah emiten punya teman. Jadi semuanya apabila sudah masuk ke komentar teman-teman, sebenarnya semuanya bisa saya kawal sampai dia sampai memenuhi targetnya teman-teman ya. Apalagi kalau sama target yang nyangkut, mungkin kita akan target sampai nyangkutnya sampai dimanapun kita akan terus kejar teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dilalui dengan baik, teman-teman bisa bertahan di sebuah bursa tanpa ada rasa kapok teman. Wah, kapok saya di bursa, mungkin sebagai tanda kapok, sebenarnya itu sebagai tanda ada pembelajaran teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau sudah mulai kapok di bursa, nah sedikit lagi teman-teman sudah mau mencapai keberhasilan apa? Saya tidak akan beli lagi saham ini di harga sekian, tapi saya akan ngambil di saham ini ketika harga sekian. Nah, sebetulnya jadi kita punya nilai pembelajaran di situ teman-teman ya. Makanya saya selalu bilang kepada teman-teman ya, kembalikan ke hukum dasarnya. Teman-teman kalau belajar di bursa dimanapun pasti bilangnya beli di bawah jual di atas, beli di bawah jual di atas. Itu dari tahun berapa? Dari tahun semenjak IHSG ini berdiri begitu teman-teman. Beli saham itu di bawah, jualnya di atas teman-teman. Jadi kalau sudah di atas, ini udah di atas, walaupun ada kenaikan tinggal sedikit nggak mau karena sudah di atas. Bagaimana cara menandakan sudah di atas? Gini aja teman, udah ketahuan di sini teman-teman ya. Contohnya ini nasi nih 98 yang baru dibahas gitu ya. Berarti saya udah masih di bawah. Ya udah santai aja, masih di bawah soalnya teman-teman. Apalagi sudah menyentuh harga 72 contohnya, berarti kan di bawah banget. Ini target ke atas sini. Nah, kalau sudah mencapai setinggal, kita mencari yang namanya sejarahnya. Sejarahnya seperti ini, saham IPO setelah diangkat duluan berarti tidak akan menyentuh lagi ketika dia sudah mencapai 50 contohnya, hanya menyentuh setengahnya aja. Maka kita akan bikin targetnya jangan ke tinggi ke sini teman-teman, tinggal di sini aja. Ya di harga-harga jangan lebih daripada harga wajarnya, di harga rendahnya aja. Bisa ke sini bisa teman-teman, asal bandarnya juga sudah mulai istilahnya akumulasi ataupun dia mau berniat mengangkat sampai ke harga tertingginya kembali gitu teman-teman ya. Nah segitu teman-teman ya. Terus yang memberikan doa juga terima kasih, mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan dikembalikan lagi kepada teman-teman, dan dalam keadaan sehat walafiat teman-teman bersama keluarga, serta yang telah memberikan super thanks ya, terima kasih. Mudah-mudahan super thanks teman-teman dikembalikan lagi, dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung aja bahas emiten teman-teman berikutnya. Selanjutnya ada Naijet ya, Naijet. Kata teman kita tolong dikawal setiap emiten yang sudah masuk ke kolom komentar teman-teman, kemungkinan saya kawal teman-teman. Dan ini kan sebenarnya target sudah tercapai teman-teman di sini ya. Teman-teman mungkin setelah kenaikan seperti ini beli lagi kan di bawahnya kan. Nggak apa-apa teman-teman. Nah ini target selanjutnya teman-teman di sini nih ya. Kenapa saya pikir dia akan kesini lagi teman-teman ya. Tapi ini mungkin targetnya agak lumayan jauh juga teman-teman ya. Ini juga harus membutuhkan waktu teman-teman ya. Perhatikan teman-teman, dia ketika dia sideways teman-teman, Naijet ini ya. Naijet ini adalah emiten yang sebenarnya sangat luar biasa juga sebetulnya si Naijet ini. Luar biasanya kenapa dia sideways panjang banget teman-teman, dari tahun 2023 dia apalagi tahun 2024. Dia dalam posisi sekarang itu, Naijet itu dalam posisi dia papan akselerasi gitu teman-teman ya. Luar biasa ini si Naijet ini. Nah kemarin tertingginya 167 kan, 167, dan dia sudah melampaui harga hampir sedikit lagi ya teman, 173. Nah teman-teman kalau sudah begini teman-teman, kita punya 3 garis nih teman-teman ya. Teman-teman ukur teman-teman, ketika teman-teman beli itu ketika di sini nih 57, nah itu masih murah teman-teman ya, masih murah, lagi mau menuju ke atas gitu kan. Teman-teman kalau sudah menuju ke atas tuh balik lagi ke bawah jangan dibeli, walaupun emang nantinya ke sejarahnya ada kenaikan sementaranya gitu. Ini juga nanti ada kenaikan sementaranya sebenarnya teman-teman ya.
Nah, teman-teman kalau perhatikan target yang saya targetkan untuk penurunannya di sininya sudah kecapai juga. Kita hapus. Ini ada target kenaikan semuanya teman-teman nih. Ini adalah target kenaikan semua. Ini kan dia ara terus di suspend terus ARB gitu kan. Nah, besok ada kenaikan sementaranya. Ya, ini aja si gap ini ya teman-teman, si gap ini nih. Ini nanti akan kesini lagi teman-teman ya. Cuman tinggal nunggu waktu aja ya. Makanya setiap target yang saya targetkan kadang-kadang hanya memperlihatkan gap aja. Berarti kalau gap ini adalah gap tanda-tanda kenaikan semua teman-teman ya. Sampai detik terakhir aja dia 125 ini target kenaikan. Ini target kenaikan semuanya teman-teman. Jadi ini dia meninggalkan ruang-ruang kosong teman-teman ya. Harga-harga kosong. Nah itu harus dijemput sama dia. Jadi ini nanti ada kenaikan kesempatan mungkin bisa sampai ke harga 100 ataupun ke angka 122 gitu kan. Syukur-syukur dia bisa mau ke angka yang lebih tinggi lagi mungkin ke arah 175 gitu kan. Saya punya target nggak di 175, kita cek. Nah, saya tidak punya target kan. Kita cek di sini teman, apakah ada tanda-tanda kenaikan ke 175? Ternyata dia punya sejarah juga teman-teman di sini nih tuh. Dia punya sejarah gap ya. Makanya teman-teman, oh ini punya sejarah gap nih gitu kan. Kalau berdasarkan sejarahnya, apakah ada? Kita cek di sini teman-teman sampai ke arah berapa dia. Nah, ternyata hanya sampai ke gapnya itu belum tertutup di satu di sini teman-teman di angka 117 nih. Udah nanti ketemu apa enggak 117 ya? Apa sudah mencapai target ini? Satu di sini lagi di 16 151. Nah, ya kita cek di sini ke depannya 177 udah kejemput belum? Jangan target yang kemarin. Nah, ini kan target ini udah kecapai teman-teman nih. Saya kasih tanda. Cuman salahnya saya ketika di sini teman-teman ya. Kalau sekarang kan direkam teman-teman ya. Target tercapai, harusnya saya bikin target pengawalan selesai di sini. Harusnya teman-teman kalau mau beli lagi nanti di bawah lagi gitu kan. Karena ini disinyalir dia istilahnya tidak akan ke atas lagi gitu kan, karena sudah melampaui harga target yang saya targetkan dan cenderung dia sudah tercapai gitu kan. Nah, ini 1150 kan sudah tercapai juga teman-teman ya. Jadi tinggal ini target yang baru. Nah, ini target yang baru ini biasanya berdasarkan sejarahnya dia harus ke bawah dulu, teman-teman. Ya, sejarah harus ke bawah dulu. Nanti mungkin ada kenaikan sementara. Nanti kita tunggu aja kenaikan sementaranya, teman-teman ya. Bisa jadi juga ini tidak boleh ARB terus, teman-teman ya. Makanya dia harus dipertahankan. Kalau dia sudah turun berapa persen? Harusnya karena UMA ini, teman-teman ya. Sudah 55%. Ya, biasanya 58% kan. Besok yang tinggi sekitar 50 berapa ini? Udah 63%. Ini harusnya ada kenaikan sementara teman-teman, bisa ke arah 72, 73 ataupun ke arah 83 teman sini nih. Ke arah sini gap yang ini ke 82, 83 lah ini. Nah, ini semuanya tanda-tanda kenaikan semua teman-teman. Tinggal apa? Tinggal sekarang si bandar lokal mau enggak gitu kan. Mungut lagi gitu kan. Secara MA sebenarnya ini dalam posisi uptrend, cuman si MA 200 sudah mulai nikung ke bawah lagi. Apalagi CMA 10 sama 20 sudah mencapai, dia sudah nunduk ke bawah gitu. Makanya nanti kalau ada kenaikan sementara, manfaatin kenaikan sementara itu bisa ke angka 84 teman-teman ya. Kalau dimungkinkan bisa ke 8, nanti turun lagi gitu teman-teman. Ya, ini target kenaikan nanti teman-teman 168 nanti setelah dia mungkin penurunan agak dalam dikit gitu kan. Dia aja diturunkan ke angka 18 perak gitu kan. Tapi teman-teman jadi tahu sekarang bahwa si Nice ini ada punya bandar, dan kecenderungan bandar adalah apa, gimana? Akan dijual di harga setinggi-tingginya, akan diambil seharga rendah-rendahnya. Jadi teman-teman kalau nyangkut di atas nanti aja, kalau mau average gitu ya, sekalian tunggu di bawah aja ya, sisain aja dana untuk average-nya. Kalau teman-teman tidak punya dana lagi, udah biarin aja, karena ini kecenderungan bandarnya ada, karena sempat diangkat terus diangkat lagi. Nah, ini namanya bandar teman-teman. Dia punya siklus biasanya teman-teman ya. Kalau sekarang kan dari tahun 2023 diangkat tahun 2024 gitu kan. Bulan apa nih? Bulan September diangkat bulan Januari tahun 2025, paling tinggi itu kemarin tahun 2025 bulan Februari gitu kan. Nah, sekarang lagi didowntrendkan dulu, biarkan aja teman-teman ya. Ini juga sudah di harga murahnya nih ya. 57 itu harga murahnya. Dikit lagi. Mungkin nanti ada pantulan dikit lah ke level 77 atau ke 83 teman-teman ya. Tergantung si bandarnya mau dipantulin ke harga berapa gitu kan. Nah, ini target penurunan, semuanya target penurunan teman-teman. Yang ini juga nih, ini target penurunan semua nih di sini. 40 di sini itu semua target penurunan semua ini. Jadi nanti kita tunggu pantulan sementara, tapi pinginnya pantulan sementara itu bagus, ada apa namanya?
ada bodinya lah. Kalau ini kan nggak ada body teman-teman, tak tok begitu aja ya. Tinggal tunggu aja nanti konfirmasi daripada si orang bandar lokal jadi untuk akumulasi lagi. Mungkin nanti ada kenaikan sementara sebentar, karena kalau tidak ada kenaikan sementara biasa kena UMA teman-teman, atau enggak kena suspend, atau enggak kena yang namanya FCA gitu kan. Ini belum kena FCA teman-teman, harusnya kena FCA ya. Oke teman-teman, untuk NICE seperti itu ya. Masih setiap komen yang sudah masuk dan saya bahas itu menjadi area untuk nanti saya kawal teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan untuk NICE. Kalau teman-teman itu ingin tunggu aja di sini nih 18, kalau nggak di 18 20-an lah teman-teman untuk melakukan average ya. Karena sekarang lagi ada pembuangan dari seorang bandar lokal. Lanjut ada PYFA. PYFA. PYFA ini apa keterangannya? Masih sideway. Ya betul, masih sideway, biarin aja teman-teman sideway. PYFA itu lagi sideway agak sedikit teman-teman ya. Nah ini yang kadang-kadang menjadi keraguan teman-teman, yang seperti suka jadi keraguan teman-teman ya. Ini mau turun apa mau naik gitu ya. Nah kadang-kadang si bandar juga prediksi retail mau naik ternyata turun gitu kadang-kadang. Kenapa? Ya karena keinginan bandar kan bebas teman-teman ya. Nah ini dalam posisi dia di harga wajarnya, pas di harga wajarnya teman-teman. Kemarin sempat dia turun ke harga setengah daripada murahnya, terus dia up. Nah ini perhatikan teman-teman ya. Ini bila mana dia bisa melewat ke targetnya aja ke 284, bisa ke angka 281. Saat target saya itu di 340 teman di sini nih. Ya di harga setelah dia kena suspend. Nah berarti kena ada bandarnya teman-teman ini ya. Nah mudah-mudahan turun terus naik, terus ada penurunan. Nah biasa kalau ada penurunan suka air kenaikan. Perhatikan MA20 nya lagi menuju ke atas dan MA10 nya lagi datar. Perhatikan MA200 nya juga lagi menuju ke atas. Dan terakhir kemarin 1,6 miliar si Foren ngambil teman-teman ya untuk FYFA. Jadi ada kemungkinan di up, ya ada kemungkinan di up sampai ke level mungkin ya kalau bisa ke angka 281 gitu kan, karena sudah sempat ke 281, tinggal memastikan sama body aja biar dia break nanti ke 281. Nah FYFA ini targetnya di mana? Sebenarnya ini targetnya selama 3 tahun ya, 10 tahunan coba lihat. Nah 10 tahunan jangan sampai teman-teman lepas dari terlalu tinggi targetnya 308, tapi di sini aja teman-teman di 26, di tengah-tengah 2271 teman-teman ya. 271 itu mungkin menjadi target teman-teman di sini 278 ya, ataupun harusnya sini kalau perhatikan teman-teman sebenarnya teman-teman dibeli di harga tinggi di sini tuh teman-teman ya. Beli harga tinggi dan teman-teman bisa melakukan hanya sampai ketiga sini aja udah 308 ya. 308 kalau dia tidak tercapai dalam waktu dekat ini berarti dia mau menguji ke bawah dulu baru ke atas lagi teman-teman ya. Tapi kalau berdasarkan sejarahnya dia ada kemungkinan di up kembali untuk kedua kalinya. Ya, oke, teman-teman, karena si bandar alasannya apa? Si bandar Foren sudah akumulasi, nikmatin kenaikan sementara biasanya tidak melebihi harga ini, maka target saya di sini aja, teman-teman. Sudah di sini aja di 281 sudah. Karena di sini sudah terlalu tinggi dan teman-teman perhatikan di sini juga tinggi banget di sini ya, tinggi banget. Ya, tinggi banget di sini teman-teman. Lebih baik teman-teman kalau NIFFA itu lebih baik tunggu di bawah aja, jangan terlalu bawah lah kalau nggak dapat. Tengah-tengah aja sini 160 teman-teman. Jadi kalau ke 160 itu di sini contohnya gitu ya. Teman-teman ketika dibawa ke bawah dia bisa average lagi 103 kalau enggak di 86-nya untuk average, karena di sini juga ada PR yang harus ditebus teman-teman. Ini PR yang harus ditebus di sini antara 10493 sama di angka 85. Ini adalah PR yang harus ditebus sama dia. Oke, PYFA itu lagi diakumulasi sama bandar Foren. Nah, ini Foren mau harus jualan di mana nih? Nanti manfaatin aja ketika dia punya shadow teman-teman ya. Tapi suatu saat dia akan kesini lagi, mungkin dalam waktu dekat ataupun jauh. Suatu saat dia akan kesini lagi karena berdasarkan sejarahnya seperti itu. Ini adalah punya sejarah bandar teman-teman. Bandar cenderung begitu teman-teman. Pinginnya harganya dijual di harga tinggi. Dan terbukti nih jual harga tinggi terus direndahin ke harga bawah ke 96 malahan ya. Langsung di up lagi. Namun lebih baik nanti teman-teman tunggu di bawah aja gitu ya. Oke teman-teman, untuk FYFA MA20 lagi menuju ke atas, bandar Foren sudah akumulasi secara syarat harusnya di up ya. Cuman ini smart money belum muncul teman-teman ya.
baru ada kisi-kisinya aja nih, makanya nih kisi-kisi ini mungkin menjadi pertanda. Nanti kalau udah smart money sudah mulai tinggi, mungkin ini bisa di up lah teman-teman ya. Oke, untuk PYFA seperti itu ya. Oh, siapa yang ngambil? Oh, CC teman-teman, CC sudah akumulasi, berarti tinggal memaaf harga ya, target ke 283 bisa lah teman-teman ya. Untuk CF ya, tapi hati-hati nih teman-teman, ini area penurunannya nih. Ini kecil-kecil juga dia kadang-kadang bisa menjadi area penurunan di sini nih. Nih, hati-hati nih ya. Ini dia punya meninggalkan seekor merah, hati-hati ya. Oke. Nah, di situ ya. Berapa ini? Di 223 ya. Hati-hati di situ ya. Sama di sini nih 158. Tapi kalau EMA 10 lagi menuju ke atas dan EMA 20 lagi menuju ke atas, 200 menuju ke atas, kemungkinan di up-nya ada. Tinggal keluasannya seorang bandar lokal aja untuk menjualnya, teman-teman ya. Balik kalau ikutan gitu bandar lokalnya ngebeli, bisa up lagi teman-teman ya untuk yang kedua kalinya. Oke, teman-teman, untuk PYFA seperti itu. Demas, ini Demas katanya. Demas takut katanya nih, kalau takut ya udah teman-teman, nggak usah. Takut turun lagi teman ya, namanya juga saham teman-teman. Kalau nggak naik ya turun, kalau nggak turun ya naik. Kalau nggak naik dan nggak turun berarti sideways. Ya teman-teman, kalau seorang yang di saham butuh keberanian, makanya kalau suka ditulis kalau di teh hanya butuh keberanian yang tepat. Ini dalam posisi sudah murah teman-teman, sedikit lagi menyentuh harga termurahnya yang 125. Jadi teman-teman kalaupun ngambil sekarang dalam posisi murah sebenarnya, cuman teman-teman nanti perhatikan ketika ngambil. Nah, ini kan target penurunan sudah ditembus ya. Nah, kita hapus. Nah, ini tanda-tanda kenaikan di mana lagi? Nah, di sini teman-teman, tanda kenaikan sudah diperlihatkan sama dia mau ke arah sini. Nah, ya. Tapi EMA 10-nya masih menuju ke bawah karena dia masih ada punya PR di sini, belum ketebus teman-teman ya. Kalau kemarin dia up dari 135 aja akan lebih baik lagi. Tetapi ingat, apabila dia meninggalkan jejak seperti ini dan langsung ada kenaikan, berarti nanti ini buat masa depan PR-nya. Suatu saat dia akan ke sini. Soalnya banyak pertanda-pertanda penurunan Demas sudah dilalui. Sekarang di masa downtrend, teman perhatikan EMA 200 lagi menuju ke bawah, EMA 10 juga lagi menuju ke bawah, EMA 200 juga masih EMA 20 juga lagi menuju ke bawah. Terus si bandar foreign juga masih distribusi, hanya bandar lokal aja yang melakukan akumulasi 3 hari ini. 12 tanggal 12 ya nih, 12 Februari ya. Kita cek tanggal 12 Februari untuk lokalnya. Ada YB, YP, SQ ya, lumayan bagus teman-teman yang ngambilnya ya. Cuma tinggal nunggu konfirmasi aja, hati-hati aja ini area penurunan teman 139 ya. Kadang-kadang suka ada kenaikan dikit, mungkin bisa sampai ke angka 145. Nanti biasa suka dibawa ke bawah lagi. Mudah-mudahan mantuanya nanti di angka 134. Karena 134 adalah area termurahnya selama 10 tahun. Ini sudah area termurahnya selama 10 tahun teman-teman ya. Bukan termurah, di harga murahnya lah, di harga murah ini berapa tahun nih? 2020 berarti sekitar 5 tahunan ya. Nah, ini ada termurahnya di sini ada nih. Nah, ada di angka 116. Saya punya garis di angka 130, ada lagi ke bawah enggak? Ada di 121 teman-teman. Itu ada target penurunannya. Nah, apabila ada penurunan lagi teman-teman dan dia bisa melebihi angka yang saya targetkan di sini teman-teman ya, yang 135 ini, 135 134 dan melebihi ke 136 atau pada sini, berarti dia masih downtrend mau menuju ke arah 121. Karena posisinya sekarang lagi masih downtrend teman-teman, karena sudah ditandain sama ada gap ya. Nah, mudah-mudahan sih ini hanya sebagai nanti penanda aja. Dia kalau dibikin si kepala kembar besok berarti dia mau turun dulu teman-teman, ke level 139, kalau enggak ke level 134. Kalau dia tidak turun lagi berarti fix di sini sebagai supportnya ataupun sebagai tahanannya. Tapi tetap yang di bawah tidak akan saya hapus, biarin aja teman-teman. Sengaja biasa tidak nyari lagi teman-teman ya. Adapun kenaikannya bisa sampai kemana? Bisa ke level 151 teman-teman ya. Bisa ke level 151. Nah, ini sebenarnya saya juga, ini fundamentanya bagus teman-teman si Demas. Cuma sayang aja kemarin ketika dia harusnya bagian dividen malah beli tanah gitu teman. Maka terjadilah seperti ini gitu ya. Nah, dimanfaatinlah sama bandar lokal dan foreign untuk jualan. Biasanya dia itu harusnya jualan ketika dia besoknya mau seminggu atau 2 minggu lagi mau pembagian dividen, suka naikin harga tuh biasa teman-teman sampai 10% juga sama 10%. Dari situlah si bandar jualan, bandar lokal ataupun foreign ya, yang nerima teman-teman kita. Nah, sekarang karena si Demas ini tidak bagian dividen, akhirnya mereka harus jualan, mikir otak untuk jualan bagaimana ya, harus diturunkan dengan dalih
wah ini fundamentanya bagus nih gitu kan, ayo beli dong, maka banyak yang beli teman-teman ya, banyak yang beli. Nah ketika sudah mulai istilah, wah ini udah banyak yang ketipu nih, saya mau jualan malahan pada nggak beli, akhirnya dibikinlah kenaikan sementara. Nah itu hasil kenaikan sementara itu untuk menambah gairah lagi kepada teman-teman yang mau average, mau apa gitu kan, atau yang baru ngambil, wah ini mau pantulan nih, padahal dalam kondisinya dia tuh cenderung dia diturunkan dengan lihat MA10-nya masih menuju ke bawah gitu teman-teman ya. Kadang-kadang saya juga, wah ini mau naik nih, ketika MA10 lagi menuju ke atas, tiba-tiba di prank gitu kan, malah ke bawah. Berarti kadang-kadang TA juga istilahnya memberikan memberikan kita juga waduh gitu kan, makanya mau pakai waduh kan. Nah, nanti makanya saya kok punya planning teman-teman. Oke, saya akan ngambil sekarang contohnya gitu ya, di harga murahnya nih contoh baru contoh nih ya. Nanti ketika turun teman-teman, saya turun berapa persen atau turun ke level yang harga murahnya di sini teman-teman nih, di angka 116, saya akan average lagi. Atau teman-teman ya udahlah, paling tunggu ke 116, paling naik juga, paling turun juga berapa persen doang gitu kan. Saya akan santai aja nunggu putar baliknya, nanti udah tunggu gitu kan. Mungkin ke 1130 cuma 8%, ke 116 cuma 12%. Nanti kecuali kalau sudah 20% baru saya akan average. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus yang namanya planningnya ada. Jadi kalau teman-teman ngambil planning hari ini, maka ketika turun akan melakukan apa, ketika naik akan melakukan apa. Nah, itu yang sebenarnya saya suka perhatikan. Saya itu suka melakukan seperti itu teman-teman. Oke, ketika turun akan saya diamkan. Kalau belum nyampe 20% baru saya average. Saya sementara ini jarang cut loss teman-teman. Cut loss itu kalau ya udah yang ini sudah tidak ada prospek, ya udahlah saya pindah ke tempat yang lain, sudah saya teliti dulu gitu kan. Yang ini sudah mulai ini sudah mulai istilahnya udah tekanan, sudah mulai banyak pembuangan, ini akan lama gitu kan. Karena kecenderungan peminatnya tidak ada gitu, maka diturunnya secara pelan-pelan gitu kan. Kadang-kadang seperti itu. Saya juga kadang-kadang melakukan cut loss untuk apa? Untuk pindah ke istilahnya saham yang lain, tapi di sini lebih menggiurkan dan betul. Oh ini lagi bagus nih, langsung naik, paling turun berapa persen langsung naik teman-teman. Maka saya jual, oh yang ini cut loss yang ini cuma 2%, 3%, udah bisa diganti dengan kenaikan 20-30%. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau pindah saham itu teliti dulu teman-teman. Mau cut loss juga teman-teman, ini cut loss kenapa gitu, oh ini udah prospeknya seperti ini, secara LK sudah tidak baik gitu kan, secara teknikal sudah tidak baik, tidak sesuai dengan rencana gitu kan, harusnya ini naik sekian persen tapi rencananya nggak jadi gitu kan, maka teman-teman akan melakukan cut loss atau akan melakukan biarkan atau akan melakukan yang namanya average seperti itu teman. Kalau sudah dalam 20%, 30% udah santai aja teman-teman. Teman-teman juga usah cut loss, sudah kegedean itu biarin aja, nanti juga akan ke situ lagi. Cuman teman-teman tinggal bersahabat dengan waktu. Jadi teman-teman emiten yang nyangkut lebih baik teman-teman bersahabat dengan waktu. Kalau ada kesempatan sekitar 50%, penurunan sampai 50%, udah kecil aja dikit-dikit. Gak usah banyak-banyak. Contohnya dari teman-teman punya average 50% dengan nominal sekontennya 20 juta. Udah cuman kalau ada dana fundamentalnya baik, dia bagian dividen udah 1 juta gitu ya, supaya turun aja gitu dikit-dikit. Nanti mungkin tidak terlalu tinggi tapi sedikit istilahnya average-nya sembari nabung lah teman-teman ya, mungkin sembari nabung seperti itu teman-teman. Jadi nanti suatu saat dia juga akan istilahnya dulu aja pernah di sini, masa nggak ke sini lagi gitu teman-teman. Apalagi fundamentalnya baik gitu kan, apalagi nanti kalau si Demas ini ada pengumuman mau nggak bagian dividen lagi, pasti banyak yang masuk lagi teman-teman. Oke teman-teman, untuk Demas seperti itu ya teman-teman. Teman-teman kalau mau masuk ke sebuah emiten itu lakukan perencanaan aja. Contohnya ini sudah mulai murah, nah teman-teman udah murah, ini paling turun ke 116 sekitar 15%, nanti saya average di situ. Tapi kalau tidak naik ataupun hanya penurunan 5 sampai 7%, biarin aja, nanti juga naik sendiri. Soalnya lagi posisi downtrend tapi sudah mulai mau di up teman-teman ya, sudah mulai di up nih. Cuman hati-hati nih di angka 139 sama di angka 135. Apabila dia tidak jebol 135, berarti dari sini dia akan mulai titik penangkapan ya, titik di mana dia akan di-upgrade-kan kembali ya. Kalau dari sejarahnya sih dia kecenderungan lewat dulu teman-teman, lewat harga murah dulu ya. Sudah 2 kali dia pas di harga murahnya lolos ke harga istilahnya termurahnya kembali, dan nanti diuji lagi teman, 2 kali nguji dia. Naik sebentar turunin lagi, nah nanti ditaikin yang kedua kalinya baru dia melakukan kenaikan yang signifikan. Nah ini mudah-mudahan juga terjadi seperti sejarahnya. Ini 2 kali teman sejarahnya nih seperti itu ya. Jadi dia ke bawah ke harga termurahnya,
diangkat lagi, turunin lagi harga termurahnya lagi, baru di up. Ini juga sama ya, termurahnya kan murah di sini, di termurah lagi, diangkat sedikit, dibawa ke bawah lagi, baru di up. Nah itu yang namanya strategi dari seorang market maker, teman-teman. Oke, mungkin seperti itu teman-teman ya, untuk teman-teman yang mau masuk ke Dimas, tunggu aja. Dia soalnya masih dalam posisi murahnya. Ini juga si MA sebelumnya masih belum tung gitu ya, masih belum tung. Mudah-mudahan saya diturunkan kembali ke level 135 lagi teman-teman, untuk menuju dulu istilahnya PR-nya dulu nih. Kalau biar naik ke atas ya silahkan aja, untuk kenaikan sementaranya mungkin di 151 teman-teman ya. Oke, mungkin dari saya sekian dan terima kasih teman-teman. Untuk teman-teman selamat weekend dan ciao.